Perkenalkan, nama saya Hafiz Setiawan dari kelas SK2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama adalah pengertian paradigma. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai asas atau dasar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Dan secara filosofis dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa dan aspek raga. Aspek-aspek ini dijabarkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, hukum, pendidikan sosial, budaya, iptek, dan agama. Nilai dasar Pancasila dikembangkan menurut hakikat manusia, yang menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Ciri-cirinya yaitu susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Adapun contoh sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus sebaik mungkin memperhatikan kesejahteraan rakyat. Politik atau strategi ekonomi tidak hanya menguntungkan golongan yang kuat saja, sehingga sudah tidak ada lagi slogan-slogan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kedua, ekonomi berdasar dengan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan lebih memberi kesempatan pada rakyat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada badan-badan usaha. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan tinggi sebagai institut dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengembangkan dan mengabdi kepada masyarakat. Menurut PP nomor 60 tahun 1999, perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, budaya akademik. Warga negara dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik sebagai berikut: kritis, kreatif, objektif, analitis, konstruktif, dinamis, dialogis, menerima kritik, menghargai prestasi ilmiah akademik, dan bebas dari prasangka dan lain sebagainya. Yang ketiga, kampus sebagai moral force. Pengembangan hukum dan HAM, kampus sebagai sumber pengembangan hukum, kampus sebagai kekuatan moral pengembangan HAM. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Yang pertama, aktualisasi objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan dan yang meliputi kelembagaan negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat kesimpulan bahwa Pancasila menjadi dasar atau paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Mahasiswa sebagai manusia yang terpelajar harus terlepas dari intervensi politik penguasa dan harus bertindak sesuai dengan hati nurani selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan berdasarkan Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita sebagaimana tujuan dan cita-cita Pancasila tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.